Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumah Konstruksi Indonesia menyajikan common grounding dengan memanfaatkan casing depth-well. Teman-teman sekalian, di sini saya menyajikan bahwa penggunaan casing depth-well ini dilakukan pada hotel di daerah Anyer. Teman-teman sekalian, tujuan dari pemasangan sistem pembumian menurut huruf tes yang pertama adalah untuk memperoleh potensial yang merata atau uniform dalam semua bagian struktur dan peralatan, dan juga menjaga agar orang yang berada di daerah instalasi tersebut berada pada potensial yang sama dan tidak membahayakan pada setiap waktu. Yang kedua adalah untuk memperoleh impedansi yang kecil atau rendah dari jalan balik arus hubung singkat ke tanah. Teman-teman sekalian, tujuan dari pemasangan sistem pembumian dengan kata lain adalah menjamin kerja peralatan listrik atau elektronika. Kemudian menjamin keselamatan orang dari sengatan listrik baik dalam keadaan normal atau tidak normal, dari tegangan sentuh dan tegangan langkah. Selanjutnya, dapat menyalurkan energi serangan petir ke dalam tanah. Juga dapat menstabilkan tegangan dan memperkecil kemungkinan terjadinya flashover atau loncatan bunga api dari isolator ketika terjadinya transient, dan dapat mengalihkan energi RF liar dari peralatan-peralatan seperti audio, video, kontrol, dan komputer. Teman-teman sekalian, bila dilihat dari standar PUIL 2000 dan IEEE tahun 2007, bahwa resistansi pembumian itu harus di bawah 5 ohm. Banyak sekali kondisi yang memang tanah-tanah yang sulit sekali untuk bisa mendapatkan standar yang dipersyaratkan. Untuk menurunkan nilai tahanan elektroda pembumian dapat dilakukan berbagai macam cara. Yang pertama, menggunakan pengolahan bahan campuran kimia, misalnya bentonit, dengan menggunakan arang, dengan menggunakan garam, atau abu bekas pembakaran ketel uap atau pembakaran yang lainnya. Kita ambil abunya untuk kita bisa buatkan untuk bisa menurunkan nilai tahanan elektroda pembumian. Yang kedua, untuk mengontrol sistem kelembapan tanah. Yang ketiga adalah memparalelkan elektroda pembumian atau dengan cara mengkombinasikan secara keseluruhan. Teman-teman sekalian, dalam hal ini sistem yang ada pada saat sekarang ini banyak sekali masih menggunakan sistem pembumian masing-masing atau individual, dan masih teman-teman perencana melakukan hal tersebut. Misalnya saya sampaikan pada gambar ini bahwa ada 2 gedung dan masing-masing gedung itu pembumiannya dipisahkan. Mulai dari gedung Yudhistira ini ada
PUTM, trafo, pembumian proteksi petir, elektronika, pembumian panel, kapasitor bank atau panel-panel pompa, maupun gedung yang sebelahnya ada juga powerhouse, ruang genset. Nah, ini semua dipisahkan. Jadi masing-masing ada sistemnya individual. Teman-teman sekalian, bila dilihat dari PUIL 2000 halaman 80, dikatakan bahwa jaringan pipa air minum dari logam dan selubung logam kabel yang tidak diisolasi yang langsung ditanam dalam tanah, besi tuang beton, atau konstruksi baja bawah tanah lainnya boleh dipakai sebagai elektroda bumi. Artinya, kita bisa menggunakan sistem common grounding atau pembumian bersama, baik casing deep well ataupun dengan peralatan-peralatan lainnya. Jadi semua yang ada pada sistem pembumian bisa dijadikan satu. Misalnya pada gambar kita bisa lihat bahwa kita bisa sambungkan substation, proteksi petir, atau inverter, atau juga PA-back, komputer, file server, ataupun gedung terminal data, atau juga gedung pabrik. Jadi sistem di pembumian seluruh bangunan bisa dijadikan satu untuk menjadikan pembumian bersama. Dalam hal ini, saya mencoba untuk bisa menyambungkan semua pembumian. Yang saya uji di sini ada 5 dari pembumian dan saya bumikan bersama dengan memanfaatkan casing deep well. Ini kalau dilihat dari gedung Yudhistira dan Arjuna, ini ada 2 pembumian, yang dari panel dan proteksi petir, yang satu lagi dari panel dan proteksi petir, kemudian dengan genset. Saya sambungkan semuanya itu dengan kabel BC dan kemudian di tap ke deep well. Lalu saya ukur secara keseluruhan, didapatkan hasil nilai tahanan pembumiannya. Bila kita lihat bahwa detail deep well di sini, casing deep well itu terbuat dari galvanis. Ya, dan kita gunakan deep well ini harus pipanya galvanis. Dengan penyambungan sistem bilas sehingga kondak terhadap antara satu pipa dengan pipa yang lain itu menjadi konduktor yang baik karena dengan sistem pengelasannya pada sistem deep well ini, dan kedalamannya paling tidak antara di atas 100 meter sampai 300 meter, sehingga air yang ada pada deep well itu akan naik ke atas sehingga menyelubungi casing dan area sekitarnya menjadi lembab. Nah, ini ada sebelahnya ini bahwa dalam pengukuran casing deep well yang kita gunakan menggunakan casing galvanis, dan ketika bat hujan ini tekanannya akan naik sehingga air meluap. Biasanya terendam air. Artinya nilai tingkat kelembapannya akan naik dan sekitarnya akan terpenuhi air dan daerah sekitar menjadi lembab.
Mengenai skematik cara mengukur tahanan pembumian, sebelah kiri ini ada menggunakan earth tester dan sebelah kanannya dengan cara menggunakan multimeter. Nah, ini cara pengukurannya pun saya ambil dari IEEE, yang mana cara pengukurannya adalah dengan root 1 itu di elektroda pembumian, root 2 itu yang paling jauh titiknya, dan root 3 itu untuk kita dapatkan P-nya, tegangannya. Jadi untuk kita dapatkan tegangannya, saya ukur pada saat itu setiap meter saya ukur, saya pindah-pindahkan itu semuanya dari root yang ketiga dari 1 meter sampai dengan 10 meter. Jadi akan terbentuk kurva S-nya. Kalau ini dalam bentuk feet dalam pengujian di IEEE, tapi di lapangan saya menggunakan jarak yang 10 meter. Jadi kalau dilihat dari kurva S, yang optimal pada nilai tahanan pembumian yang diukur adalah 62%. Artinya kalau saya taruh titik di 10 meter root 2, root 3-nya itu paling tidak 6,2 meter. Itu nanti kita dapatkan nilai tahanan pembumiannya yang optimal. Selanjutnya apabila sudah kita dapatkan ampere meternya, ampere meter kita ukur bahwa kita dapatkan ampernya dan voltnya, tentunya jangan lupa sebelum kita mengukur itu pasti ada sumber tegangan yang kita acu. Ya, itu baik kalau umpama sumber tegangannya DC, ya ampere meter voltmeternya setupnya di DC. Tapi kalau dia AC, setupnya di AC, dan harus menggunakan dengan tegangan aman paling tidak 50 volt, ya paling maksimum 60 voltan kurang lebih. Kalau saya menggunakan di 60 volt. Kenapa saya gunakan di 60 volt, 64 volt di situ ya? Saya gunakan triggernya itu dengan menggunakan trigger trafo, karena supaya dia lebih kondak ketika di klem itu, klem buaya terhadap probe, dan itu pun masih aman untuk orang yang mengukurnya. Teman-teman sekalian, skematik cara pengukuran tahanan pembumian dengan earth tester dan multimeter. Nah, ini kalau dilihat di sisi kiri bahwa earth tester itu dari elektroda pembumian menggunakan casing debel itu ada probe 1 dan probe 2 di situ ya. E-nya itu ke casing debelnya. Nah, yang di atas itu sama prinsipnya sama di situ menggunakan di sebelah kanan itu dengan multimeter. Ini kita gunakan. Nah, hasil daripada pengukuran kita dapatkan voltnya berapa, ampernya berapa, kemudian kita dengan hukum Ohm kita dapatkan nilai resistansi pembumian adalah V per I atau volt dibagi ampere. Itu ketemu nilai resistansi pembumiannya. Teman-teman sekalian, dari hasil pengukuran dan analisa pada titik 62% jarak probe 1, saya lakukan untuk semua titik pembumian yang saya ukur dengan 2 alat ukur ini, tapi kita tidak melihat 2 alat ukurnya, cuman kita melihat bahwa dengan multimeter pun bisa kita lakukan untuk pengujian atau pengukuran di
elektroda pembumian. Jadi selisihnya pun masih batas-batas toleransi. Di sini ada yang sampai 9 ya, di bawah, pokoknya di bawah 10. Ini akibat dari probe-nya tadi. Probe kalau umpama kita nggak dibersihkan, itu akan terjadi nilai tahanan yang penambahan tahanan yang tinggi, kayak jadi selisih. Nah, disinilah pengukuran terjadinya penyimpangan nilai tahanan ya, tambahan nilai tahanan. Nah, di sini bisa dilihat bahwa pembumian PUTR, petir, PUTR lagi nih untuk salah satu gedungnya dengan panel, pembumian proteksi petir, dan pembumian generator, pembumian casing depth well. Nah, ini casing depth well kalau bisa dilihat itu pembumiannya kurang lebih 1,286 dan di sini 122. Ini kurang lebih selisihnya aja 0,062. Nah, kita lihat secara keseluruhan sistem yang kita buat untuk pembumian bersama sebelum menggunakan depth well, artinya pembumian bersama atau common grounding Gedung Arjuna dan Yudhistira berikut power, genset power itu adalah powerhouse adalah 1,712 dan dengan menggunakan multimeter dan dengan menggunakan air tester itu 1,618. Di sini selisihnya 0,094 ohm dan selisih dalam persentase 5,81. Di sini saya menggunakan dua alat ukur hanya untuk melihat bahwa yang tadi saya sebutkan, multimeter pun masih bisa digunakan untuk pengukuran elektroda pembumian. Namun dalam hasil yang saya coba, saya ambil tetap menggunakan air tester. Hasil pengukuran titik di 62%, nilai common grounding Gedung Arjuna, Gedung Yudhistira, dan genset itu adalah R-nya sama dengan 1,618 ohm. Selanjutnya dari seluruh sistem pembumian dilakukan dengan pembumian bersama atau common grounding dengan cara menghubungkan kabel BC 16 mm persegi ke casing depth well. Didapat hasil tahanan pengukurannya adalah R sama dengan 1,251 ohm. Sehingga terjadi penurunan nilai tahanan pembumiannya, yaitu delta R-nya adalah 0,367 ohm. Atau dalam persentase turun 22,68%. Kemudian bila kita lihat dari grafik hasil pengukuran elektroda pembumian bersama, ini common grounding dengan casing depth well R sama dengan 1,251 ohm, selisih antar alat ukur. Nah, kita lihat ya selisih antara alat ukurnya. Kalau di 62% kurang lebih yang menggunakan multimeter Sanwa itu didapat 1,286, 268, yang menggunakan Kyoritsu itu 1,251. Nah, selisih antara pengukuran alat ukur itu adalah 0,017 ohm. Nah, sangat kecil sekali. Lebih kurang 1,36%. Makanya bisa menggunakan alat ukur dengan multimeter, bisa juga dengan menggunakan air tester. Saya juga tidak lupa untuk membandingkan perlakuan penurunan nilai tahanan pembumian. Ada satu treatment dari bentonit dan non-explosion demolition agent
yang saya coba bandingkan daripada common grounding yang dibuat. Nilai penurunan nilai tahanan pembumian apabila dibandingkan itu kurang lebih didapat dari data yang ada itu 0,367, sedangkan treatment dengan bentonit 1,95 dan non-explosion demolition agent adalah 40,4. Dalam presentasi common grounding itu bisa 2,68 dan treatment bentonit itu 9,89 dan non-explosion demolition agent adalah 68,0. Kedalaman atau jarak common grounding yang ada, saya tap itu kurang lebih jaraknya 10 meter. Itu dengan nilai 1,6 juta. Sedangkan dengan treatment bentonit satu titik saja itu 3 meter, 3 meter itu satu titik, kedalaman 3 meter menghabiskan nilai 5 juta. Sedangkan non-explosion demolition agent itu 3 juta, sama 3 meter dengan perkahan dia, perkahan batu. Dan common grounding itu didapat secara keseluruhan 1,251. Ini sedangkan treatment bentonit hanya bisa dapat ohmnya itu ketika di treatment adalah 17,77 dan non-explosion demolition agent itu 18,9. Artinya ini harus dievaluasi lagi karena common grounding jauh lebih rendah. Nah, ini dari standar diharuskan tidak boleh dari 5 ohm. Nah, ini kan treatment bentonit kalau satu masih. Ini untuk lahan-lahan kritis bisa diselesaikan oleh ketiga cara ini. Coba kita evaluasi, kita lihat perbandingannya. Tabel perbandingan dari perlakuan penurunan nilai tahanan pembumian dengan paralel antar elektroda pembumian hasil perlakuan tanah. Banyaknya elektroda pembumian yang diparalelkan. Nah, di sini ada nilai tahanan pembumiannya. Common grounding, satu kali penarikan untuk kita manfaatkan pada casing deep well itu adalah 1,251. Sedangkan treatment bentonit 17,77. Non-explosion demolition agent 18,9 ohm. Nah, bila kita paralelkan untuk mencapai seperti nilai common grounding itu, kalau treatment bentonit itu sekitar 14 titik kita paralelkan baru bisa mencapai mendekati common grounding nilainya. Kalau untuk non-explosion demolition agent itu ada 15 titik baru kita dapatkan. Kalau kita lihat dari grafik hasil pengukuran perlakuan penurunan nilai tahanan elektroda pembumian dengan paralel antara elektroda pembumian dan hasil perlakuan adalah kita lihat pada sisi kanan itu yang sumbu Y-nya adalah nilai tahanan pembumian dalam ohm dan sumbu X-nya ini adalah paralel elektroda ke berapa di sini? Nah, paralel pertama, paralel kedua, ketiga, 4, 5. Nah, dari grafik ini kita dapatkan yang putus-putus ini adalah non-explosion demolition agent yang garis tegas ini coklat treatment bentonit, dan yang kuning kotak ini adalah standar puil maupun IEEE. Sedangkan yang crossing silang ini dari common grounding, pembumian bersama. Jadi artinya dengan grafik ini kita lihat bahwa didapatkan untuk mencapai 1,251 itu adalah pada posisi 14 dan 15. Ya, kita memparalelkan. Artinya kalau kita coba perhitungkan nilainya, kalau 14 itu dikali 5 juta itu bisa 70 juta.
ya, dan untuk non explosion demolition agent sampai 15 dikalikan 3 juta itu 45 juta. Kalau kita bandingkan dengan hanya ngetep memanfaatkan itu hanya kita mengeluarkan 1.600.000 ya. Kalau kita melihat daripada tabel ini, tentunya saya perlu simpulkan bahwa yang pertama adalah hasil pengukuran dapat dipengaruhi oleh rugi-rugi tahanan jepit atau klem. Tadi saya sebutkan bahwa kita menggunakan tegangan lebih pokoknya di bawah yang aman 50 volt, yang paling maksimum sekali dia 80 volt. Itu masih kalau kena tegangan itu agak krenyet, cuman nggak membahayakan masih. Makanya di 64 aja masih aman. Kemudian kalau kita menggunakan penjepit klemnya di prop itu, kita harus bersihkan prop-propnya maupun penjepitnya maupun elektrodarutnya atau casing debwellnya itu harus kita bersihkan. Nah, itu harus benar-benar sampai bersih sehingga tidak ada karat, karena karat itu dapat menimbulkan nilai tambahan untuk tahanan elektroda pembumian. Ya, terukurnya nanti akan jauh lebih besar. Nah, ini yang mesti teman-teman dalam pengukuran harus hati-hati supaya kita dapatkan hasil yang optimal. Sebelum kita lakukan pengujian, debwell casingnya kita bersihkan dahulu agar dia lepas daripada semua yang karat-karatnya yang menimbulkan resistansi tinggi. Dia sampai keluar semuanya karat-karatnya. Yang kedua adalah hasil pengukuran nilai tahanan pembumian bersama atau common grounding dengan memanfaatkan casing debwell didapat R sama dengan 1,251 ohm, dan yang sebelumnya adalah R sama dengan 1,618 ohm. Artinya penurunan tahanan pembumian adalah 0,367 ohm atau 22,68%. Yang ketiga adalah semakin besar diameter dan dalamnya elektroda pembumian akan semakin baik tingkat penyebaran saat pelepasan arus gangguan listrik terhadap bumi. Jadi di sini harus kita ketahui bahwa dalam sistem pembumian itu apabila satu titik dia itu memang dapat nilai tahanan pembumian dapat kecil, dia di bawah 5 ohm, tapi tingkat penebarannya yang jadi masalah. Jadi penyebaran arus gangguan itu sangat sedikit, tapi kalau bidangnya besar atau lebih dalam, dia dapat memberikan tingkat penebaran jauh lebih cepat atas gangguan listrik. Yang keempat adalah dengan common grounding menghasilkan nilai pembumian yang baik dan tingkat keseragaman tegangan yang sama, equipotential bonding, pada setiap titik pengukuran pembumian. Itu kalau kita bumikan bersama itu semua titik diukur itu ekuivalen bersama, dia titiknya nilai tahanan pembumiannya bersama.
Yang kelima adalah deep well dapat mempertahankan nilai tahanan pembumian. Kenapa saya bilang bahwa nilai tahanan pembumian itu dapat dipertahankan? Karena deep well itu begitu dibor, dia sumber air dari bawah itu akan naik ke atas. Dia akan memberikan kelembapan juga daerah atas, sehingga tetap terjaga. Dia waktu kering, dia masih memberikan air yang relatif dia lebih cukup untuk bisa memberikan kelembapan pada dinding-dinding, casing maupun tanah sekitarnya. Nah, ini yang paling baik. Jadi tetap terjaga. Yang keenam adalah common grounding dengan casing deep well dapat menyelesaikan permasalahan sistem pembumian di lahan kritis atau sulitnya mendapatkan nilai pembumian sesuai dengan standar PUIL maupun IAAA tahun 2007. Nah, memang pada lahan-lahan kritis itu seperti berpasir, batu dan karang, ataupun di daerah-daerah tandus, sangat sulit sekali untuk kita dapatkan nilai tahanan pembumian yang baik sesuai dengan standar. Oleh karenanya, pada bangunan-bangunan itu biasanya untuk memenuhi kebutuhan air dari dua sumber, baik dari PDAM maupun dari air tanah yang sebagai cadangan, biasa dibuatkan untuk sebagai cadangan, tapi tentunya harus kita manfaatkan untuk sistem pembumian. Itu tidak masalah, tinggal di tap saja untuk bisa dilakukan, dioptimalkan untuk sistem pembumian. Nah, ini juga untuk casing deep well ini dalam pembumian bersama bisa digunakan untuk pembangkit atau juga di gardu-gardu induk, itu bisa kita lakukan. Nah, di situ ada sistem pembumian grid, juga kita tap lagi langsung ke casing deep well. Yang ketujuh, karena sifatnya memanfaatkan yang sudah ada, tentunya biaya menjadi relatif lebih murah. Tentunya kalau memanfaatkan langsungnya. Dan sebagai saran saja bahwa jika ingin memanfaatkan casing deep well, sebaiknya dipergunakan casing galvanis dan dalam perlakuan pengukuran agar diperhatikan sambungan-sambungan penjepit pada elektroda probe-nya. Nah, ini harus diperhatikan, dan juga tidak lupa pengukurannya pun harus berkali-kali untuk kita dapatkan hasil yang baik. Pembumian bersama atau common grounding dapat dihubungkan langsung dengan kabel BC atau CO bar minimal ukuran 70 mili dan ditanam lebih kurang 50 cm dari permukaan tanah dan dipadatkan. Juga harus jangan lupa ketika kita tap di casing deep well, baiknya menggunakan cut well. Jadi selain di clamp itu kita langsung kita sambungan dengan cut well. Itu akan menghasilkan antara sambungan casing deep well dengan kabel itu menjadi rigid dan dia menjadi menyatu, sehingga nilainya jauh lebih rendah. Baiklah teman-teman, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi sebagai solusi atau kita bisa menjawab dalam sistem pembumian daerah-daerah lahan kritis, dan juga kita bisa hasilkan tidak terlalu mahal karena kita itu dapat langsung tap
untuk sistem pembumian bersama ini. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surya Winata, Teknik Rekayasa.